Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati wa dayajiri. Wa ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal buraq wal mi'raj wal alam. Jismuhu mutahhar munawwar mu'attar. Man ismuhu maktubun mawdu'un marfu'un 'ala al-lawh wal qalam. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين ونبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فيا أيها المشتاقون لرؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang hadir dalam kesempatan subuh hari ini. Guru Faruk, Guru Fahmi, Guru Marzuki, guru-guru yang hadir semuanya, Guru Subhan, dan seluruh orang-orang tua kita. Mudah-mudahan mereka semua dijagakan Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, dilapangkan Allah. Dan seluruh yang hadir dalam kesempatan subuh hari yang penuh dengan berkah ini di Masjid Al-Ansar dalam rangka kita mengaji untuk mengetahui zikir-zikir, doa-doa, munajat-munajat, adab-adab, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan ampunan khusus dari Allah, mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah, mendapatkan kemudahan, kelapangan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meridai Allah dan Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan subuh Sabtu yang lalu kita telah bacakan beberapa muqaddimah dari Al-Imam Muhyiddin Syaraf Yahya An-Nawawi qaddasallahu sirrah. Maka pada yaitu mukaddimah yang terkait kenapa kitab ini ada dan bagaimana beliau mengumpulkannya, dan kita telah membacakan hadis pertama, yakni hadis tentang niat, tentang niat, bahwa dari niat itulah Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Semoga kita termasuk yang setiap saat Allah jadikan selalu memiliki niat yang baik, yang diridhai Allah, yang diazam ke dalam hati, dan yang kemudian dapat kita amalkan, yang semenjak berniat pun telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min tasbiqu amalahu. Niat baik seorang mukmin itu pahalanya mendahului amalnya. Maka kita sambung, kalau tidak khilaf, halaman 12 ya lagi. 12 ya. Setelah kemarin menjelaskan tentang jangan sampai beramal karena riya. Dan salah satunya, kemarin kita ulang, kalau meninggalkan suatu amalan karena takut, karena untuk manusia, tak mau melakukan sesuatu alasannya karena manusia, itu riya. Sedangkan melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi karena pujian manusia, itu syirik. Jadi kalau ingin halus lagi, pemahaman kita sederhana, melakukan sesuatu karena mau dipuji itu riya, padahal itu syirik. Meninggalkan suatu amalan karena manusia itu yang riya. Tapi secara umum sering dikaitkan kalau melakukan sesuatu karena ingin dapat pujian itu riya. Yang lebih halus lagi,
Tidak melakukan suatu amalan alasannya karena manusia, itu riya. Melakukan suatu amalan alasannya karena manusia bukan karena Allah, itu syirik. Ikhlas itu jika kita selamat daripada keduanya itu, semata-mata memang karena Allah, lakukan secara alami bukan untuk siapa-siapa tapi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya yang terang-terangan itu ikhlas, ada kalanya yang sembunyi-sembunyi malah riya. Jadi kita lakukan alami saja, mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Muhyiddin Syarab Yahya Abi Zakaria Syarab Yahya An-Nawawi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa qala al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi rahimahullah. Kita sambil mengenal sedikit. Imam Haris Muhasibi ini adalah salah satu tokoh yang zuhud, yang menjadi contoh dalam pengamalan tasawuf, pembersihan hati. Salah satunya dia adalah orang yang paling menjaga diri, jangan sampai melakukan, mengerjakan, bahkan menyentuh yang haram. Sampai pada kepada tahap Allah memudahkannya, tangannya menjadi sensor. Asalnya tersentuh sesuatu yang haram langsung bergetar tangannya. Baru kata tidak jadi dia. Jadi diberikan Allah sensor langsung. Nah, itu al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? As-sadiqu, orang yang benar, orang yang tulus itu, orang yang benar ikhlasnya itu, huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Itu orang yang dia tidak peduli seandainya keluar dari seluruh kehormatan, artinya tidak ada satu orang pun yang menghormati dia, tidak dipandang orang hormat dirinya, dia tidak peduli. Lau kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi, tidak ada langsung di hati orang menghormati dia pun dia tidak peduli. Min ajli salahi qalbihi, yang penting yang ia peduli adalah untuk memperbaiki hatinya. Jadi memang dia berusaha betul-betul ingin memperbaiki demi menjaga kebaikan hatinya itu. Ini berat dikitnya, tapi kalau Allah tolong mudah. Bagaimana kita bisa sampai kepada tahap tidak lagi memikirkan manusia nak muji kita kah, nak menghormati kita kah, nak memuliakan kita kah. Tak ada lagi jadi ukuran di hati itu. Walaupun andai tak ada lagi di dunia ni, di seluruh makhluk ni, selain Allah yang menyukainya, dia tidak ada apa-apa. Tetapi tentu ini kan ungkapan. Nanti salah pula prakteknya, ada juga orang nanti dia basing-basing hidupnya, negur sana, negur sini, tidak pakai adab misalnya. Tapi nanti kapan ditanya, yang penting Allah, katanya ya. Nah, halak kan diajarkan Nabi juga, berkelakuan, berkepribadian, cara muamalahnya, tata keramanya, dia basing-basing juga. Kapan ditanya, yang penting Allah yang suka, aku tidak peduli ada orang. Tapi tidak bisa, karena Nabi mengajarkan komplit. Akhlak, adab diajarkan Nabi kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah. Tapi yang maksudnya di sini adalah bagaimana hati kita itu fokus mata-mata untuk perbaiki hati agar Allah menyukai dan meridai kita. Itu ikhlas, memang betul-betul di hati itulah as-sadiq. Makanya al-ikhlas sirrullah alladzi wada'ahu ala qalbi 'abdi, rahasia yang Allah letakkan di hati orang, di hati hambanya yang Allah cintai. Wala yuhibbu ittila'an nasi 'ala mathaqilid durri min husni 'amalih. Ia tidak menyukai diketahui orang walaupun seberat debu dari kebaikan amal perbuatannya. Ini nak kita latih nih. Kalau kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah lalu alami, itu bagus.
Tidak ada ukuran. Kalau kita misalnya nak memberitahu, tak memberitahu, tapi kita semata-mata di hati kita hanya Allah. Kalau memberitahu sekedar untuk motivasi atau sekedar untuk menjadi data misalnya. Karena tidak ada keinginan untuk orang tahu, walaupun seberat debu kebaikan yang kita buat. Jadi luruskan niat kita, lakukan karena Allah, dan lakukan latihan-latihan agar kita sampai kepada tahap itu. Banyak misalnya ada orang yang melatih diri, memang dia tidak ada yang tahu, berusaha tidak ada yang tahu. Waktu itu mungkin ujub masih masuk. Tidak apa-apa lah, aku ni di mata Allah lebih, biarlah orang tak tahu sebenarnya siapa aku ni. Ada rasa ujub. Tapi kan karena dilatih terus, dapat diobati penyakit riak tadi. Sehingga dapat dia melaksanakan apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya pun tak ada tahu. Jadi saking ikhlasnya dan memang ingin dia mempelajari, memperbaiki dirinya. Jadi kalau sudah alami, silahkan. Karena memang tidak ada lagi yang kita inginkan kecuali hanya pujian Allah. Kalau Allah sudah muji, selesai. Kata Imam Syadzili, kalau Allah sudah membenarkan kita, itulah yang kita cari. Wala yakrah, ini berat. Tidak pula dia benci, tidak pula dia marah. Ayat tali'an nasu ala sayyi' min amalih, kalau ada orang mengetahui kejelekan dirinya. Tapi jangan pula dia nampak-nampakkan, tak boleh ya. Kalau dia nampakkan tu nanti membuat fitnah namanya. Misalnya di luaran kita gaya, mohon maaf, gaya orang jauh dari Allah kita buat misalnya. Ataupun gaya orang maksiat, apalagi minum bir misalnya kan. Jadi pas orang ada yang negur, tidak tahu orangnya siapa aku nih. Wali aku ini, aku pura-pura yuk misalnya ada ya. Tidak boleh juga karena mendatangkan fitnah. Apa saja yang mendatangkan fitnah dilarang. Termasuk membuat orang suuzon kepada kita. Harus kita jauhi. Tapi andai ada orang tahu kelemahan kita itu, kita pun tak ada marah. Tapi kita berusaha memperbaiki diri. Makanya ada orang merotes kita, ada orang menasihati kita. Paling-paling kalau kita mau mengajarkan adab, itulah yang paling kita lakukan. Tapi bukan berarti karena kita merasa lebih, tidak. Gitu ya. Jadi memang kita berusaha melakukannya karena Allah. Pernah sudah kita baca kemarin, tak apa-apa. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah qala al-ikhlas an tastawi af'alul 'abdi fi adh-dhahir wal batin. Kata Syekh Hudzaifah al-Mar'ashi, ikhlas itu sama perbuatan hamba itu lahirnya dan batinnya. Moga-moga kita sampai kepada tahap seperti yang ada pada aulia Allah, yang lahir ke bentuk luar ni itu dari dalam hati, termasuk perkataan. Perkataan mereka tu sudah tidak lagi main ini, tapi sudah keluarnya dari hati. Akhadtumul ilma mayyitan an mayyitin wa akhadnal ilma minal hayyil ladzi la yamut, kata Imam Bayazid Al-Bustami. Memang dia keluarnya dari hati sehingga lahir dan batinnya itu sama. Bila lahirnya pasti baik aulia Allah nih, karena batinnya baik. Nanti kalau ada orang yang lahirnya buruk, berarti kan menunjukkan batin. Kata Nabi, nahnu nahkum bizzawahir. Kita ini hukumnya lewat zahir cuman. Wallahu yatawalla syara'ir. Allah yang ngatur bahagian batin kita. Tapi kalau batin kita bagus, dia akan muncul dalam perbuatan. Idza khasha'atil qulub khasha'atil jawarih. Kalau hati itu memang bersih, memang bagus, akan tampil lahir pada perbuatan kita. Mulut kita akan santun dalam menyapa orang, dalam menyikapi orang. Tangan kita tidak mau lagi menzalimi orang, mata kita tak ada lagi memandang dengan mata menghina. Karena apa? Karena lahirnya dari batin yang memang baik. Warawina 'an al-Imam al-Ustadz Abil Qasim al-Qushairi rahimahullahu taala qala, kami riwayatkan kata Imam Nawawi dari Ustaz
Al-Imam Abil Qasim Al-Qushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang masyhur, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi. Makna ikhlas itu memang mengkhususkan, menspesialkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan dan dalam tujuan kita. Segala-galanya hanya untuk Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkaulah tujuanku dan ridhamu lah yang aku inginkan. Untuk mendapatkan ridha Allah, syaratnya kita meridai Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Baru maradiyah. Nah, yang berat tuh. Tak ada mudah itu ya. Tapi jika Allah Maha kasih sayang, kita dimudahkannya. Kita menjadi orang yang ridha terus. Ridha terus ini sampai kepada tahap adamul i'tirad zahiran wa batinan, tidak ada ungkapan menentang, tak ada ungkapan tak ada puas, baik secara zahir maupun secara batin. Ini kalau masih kita ada rasa tak ada puas, artinya mungkin di lisan kita tidak ada nampak, tapi di batin kita masih keberatan, itu belum. Jadi kita betul-betul bitta'ah bil qasdi, betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah taala duna syai'in akhar min tasannu'in li makhluq aw iktisabi mahmatin 'andan nas. Dalam taatnya itu dia semata-mata menghendaki mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan yang lain. Seperti apa? Bukan min tasannu'in li makhluq, bukan nak buat-buat supaya orang menilai kita baik, pencitraan. Ya tasanna' bahasa Arab. Tasanna'a yatasanna'u. Kalau biasa kalau ada orang yang gurau-gurau dengan kawan, ya tasannu' cuman dia tuh ecek-ecek, ecek-ecek bahasa kita nih. Banyak kita nih ecek-ecek. Ecek-ecek baik banyak. Tapi tidak apa-apa tuh, bagus ya. Tenangkan hati orang. Tapi sambil kita belajar lah dari dalam hati kita, sebab malu lah. Lahir cecek baik, hati kita buruk, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam rangka mujahadah, kita walaupun hati kita geram, muka kita nampakkan manis. Karena kita masih belajar nanti ya. Menahan marah itu dipuji Allah. Al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau sanggup kita nahan marah, muka tak berubah, hebat tuh. Dulu mohon maaf, saya punya paman di Kuala Tungkal, Syekh Muhammad Alawi namanya, adik sepupu Abah almarhum. Dia itu jadi contoh, kita tahu bahasanya sangat santun betul. Tidak ada tahu kita dia marahkah tidakkah, tidak tahu sama. Semuanya dia bahasanya santun betul, wajahnya pun biasa saja. Maksudnya lain kali kalau ini macam gini katanya. Jadi tidak ada nampak langsung dia nak negur tu pun tidak ada nampak macam orang negur. Kalau katakan nampak, lain kali kau tu ginilah, itu nampak kan. Lain kali bagusnya gini. Itu bahasanya. Jadi itu tuh memang dia tidak tasannu', bukan buat-buat, memang dari sononya. Itu yang memang mestinya dilakukan semata-mata untuk Allah. Tidak juga untuk iktisabi mahmadatin 'indan nas. Tidak maksud untuk mendapatkan, mengusahakan pujian dari sisi manusia. Kita ini kan secara manusia, salah satu keperluan kita itu, tapi ini sebenarnya dibuat oleh orang barat, dihidup-hidupkannya. Ada tokoh pendidikan namanya Abraham Maslow. Salah satu kebutuhan dasar manusia, self-actualization, mendapatkan pengakuan. Itulah, tapi itu memang mau pengakuan. Tapi dalam Islam
kita diarahkan untuk betul-betul ikhlas ya. Makanya memang tetap juga kita makanya ada menghargai, mendengarkan. Nabi kita mengajarkan adabnya luar biasa, lebih daripada cukup. Kapan orang bercakap, dengarkan dulu, baru kita motong. Selesaikan dia dulu, baru kita bercakap pula. Untuk ini pun kita payah dikit. Belum apa-apa pun kita dah nak motong. Itu juga dalam rangka diajarkan karena tujuan kita semuanya tentu adalah taqarrub ilallah. Tidak juga mahabbati madhin minal khalqi, dan tidak pula ingin dipuji makhluk. Tak menyukai pujian makhluk. Artinya kita dipuji orang, tak dipuji orang tidak ada masalah. Ada misalnya orang yang nge-share, maaf nih tidak mengatakan siapa-siapa, nge-share satu statement, dia bos nih, anak buahnya tak ada satu pun yang ngomen ngiyakan di teleponnya. Apa kau tak ngiyakan tadi aku punya? Misalnya ya, udahlah itu ya, berarti kan masih ukurannya nak dapat pujian misalnya. Meluruskannya hanya bagaimana kita hanya memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ngapa YouTube aku tak pernah kau like sekalipun. Setiap hari aku nge-share YouTube, tapi kita ada kau like, ya tak apa-apa. Tujuan kita bukan untuk di like, tapi untuk dibaca atau didengarkan. Cuman ada isyarat kalau guru nge-share YouTube, murid tak ada nge-like, memang tak mau dengar nasihat. Ada penilaian jadinya dah ya. Tapi dah balik lagi, semuanya kita harus meluruskan niat. Jangan karena ingin pujian makhluk. Kalau share YouTube ni kan kalau di like dia lebih menyebar saja. Dengan ada yang like, ada yang subscribe, dia bisa menyebar kepada banyak orang. Kata Syekh Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, gunakanlah medsos tapi mesti diislamkan. Islamkan artinya yang di-share itu yang bermanfaat, yang berfaedah, yang mengingatkan orang kepada Allah, yang mengingatkan orang kepada Nabi, ya, yang jauh daripada maksiat. Tidak, yang di-share sikit-sikit makan enak, yang di-share sikit-sikit, itulah. Enak juga ngasih tetangga, setiap hari nge-share makanan enak. Ngasih tidak. Kapan ditanya, jangan marah, ini konten apa katanya. Ala kulli hal ya, balik ke niat lagi. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah Ta'ala. Ataupun apapun yang dilakukan, jangan sampai melakukan sesuatu yang selain tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa qala Sayyidul Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah. Ini kita ini nama-nama wali besar semua nih. Nama-nama aulia Allah, rijal Allah. Kalau kita tidak tergeming hati kita, tidak tegak bulu roma kita merasakan kehadirannya, jadi kita belum betul-betul ingin menyelami bagaimana mereka ini. Subhanallah, ini min kibaril awliya Syekh Sahal bin Abdullah At-Tasturi qaddasallahu sirrah rahimahullahu ta'ala. Nazar al-akyasu fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghaira hadha. Orang-orang bijak, orang-orang cerdas sudah mengkaji, menyelidiki dengan seksama apa itu ikhlas sebenarnya. Falam yajidu ghaira hadha, maka tidak menemukan pemaknaan selain makna ini. Antakuna harakatu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala. Bahwa gerak-geriknya seseorang, diamkah dia, geraknya kah,
saat dia sendiriankah, saat dia di tengah ramaikah, semuanya itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Diamnya, bergeraknya, di tengah ramaikah, saat sendiriankah, itu baru disebut ikhlas kalau dilakukannya lillahi ta'ala. Merasa diperhatikan Allah, melakukannya pun karena Allah, untuk diridhai Allah, gitu ya. Itu yang ikhlas. Tidak dicampuri, la yumazijuhu nafsun wala hawan wala dunia. Tidak ada langsung masuk ego dalam tu, tidak ada hawa nafsu, tidak ada dunia, tidak ada. Ini tapi kan yang tahu Allah nih, yang tahu Allah. Kita tidak bisa ngukur dari zahir. Kita ini kan ngukurnya banyak dari nafsu, dari zahir, dari materi. Tapi kalau sejatinya seorang yang betul-betul ikhlas itu, geraknya, diamnya, apapun yang dilakukannya itu tak lepas daripada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya mudah-mudahan Allah menolong kita. Kita ulang kajian yang lama sebenarnya tidak apa-apa. Allah tambahkan ilmu kita, dan Allah tolong kita memperbaiki hati kita. Menata hati ini paling berat. Kata Pak Lohot, kalau mobil luarnya cantik banyak, tapi pas dipakai, dibeli, baru sebentar lah batu-batu deh, karena dalamnya masalah. Jadi ilmu untuk membengkeli hati ini yang perlu kita kaji, dan setiap saat pun harus diingatkan supaya kita dapat memperbaiki batin kita sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi. Sama-sama kita baca, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku termasuk zahirnya orang-orang salihin. Amin ya rabbal alamin. Ya awwal al-awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.